Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pelantikan ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan umat yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang menerang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Ketua Bidang PTKP PBHMI yang sama-sama kita hormati, Ketua Umum Badko HMI Aceh yang kita hormati, Ketua Umum HMI Cabang Loksmawe Aceh Utara yang sama kita hormati, dan juga tentunya Ketua Umum Demisioner, dua pemimpin yang telah mewakafkan waktunya untuk menjalankan roda organisasi di Loksmawe dan di Aceh Utara ini, dan itu merupakan bentuk apresiasi terhadap himpunan ini, dan tentu kami apresiasi juga sedalam-dalamnya atas pengorbanan dan perhatian kawan-kawan sekalian. Koordinator Kahmi Loksmawe Aceh Utara dan seluruh jajarannya beserta juga Forhati, kemudian Bapak Bupati Aceh Utara, terima kasih Bapak atas perhatiannya, kemudian Bapak Wakil Wali Kota Loksmawe. Tadi sebelum berangkat ke Aceh saya bercerita dengan teman-teman yang ada di Aceh, menjadi gosip di antara kami di Aceh bahwasanya ada perlakuan istimewa pemerintah daerah kepada teman-teman HMI cabang di sini. Jadi diceritakan kepada saya bahwasanya telah ada bantuan tanah untuk pembangunan sekretariat dari pemerintah daerah Aceh Utara, dan juga bantuan renovasi dari pemerintah daerah Loksmawe dan juga Kajari. Kalau ini saya ceritakan ke cabang-cabang lain, Pak, ini tentu akan menimbulkan gelombang protes, akan muncul kecemburuan. Karena di daerah lain tidak seperti ini perhatian dari pemerintah daerah. Kami segenap pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuannya. Dan mudah-mudahan ini tentu bisa dilanjutkan dan betul-betul bisa dimanfaatkan oleh teman-teman HMI untuk pembangunan dan perkembangan masyarakat di Aceh Utara dan juga di Loksmawe. Kemudian Bapak Kapolres atau yang diwakili Bapak Danrem 011, Bapak Dandim 0103 Aceh Utara, Bapak Kalapas, Ketua DPRK Loksmawe, Ketua DPRK Aceh Utara, Sekretaris DPRK Loksmawe, Rektor Universitas Malikul Saleh, Rektor Uniki, Wakil 3 Dekan FH Unimal, Dirut PTBU, teman-teman Ketua Umum HMI Cabang Selingkup Banda Aceh, dan juga teman-teman Komisariat Selingkup Cabang Loksmawe, dan juga seluruh teman-teman OKP, rekan-rekan Cipayung yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan pelantikan ini. Mudah-mudahan pelantikan yang sangat meriah ini bisa menjadi salah satu lompatan semangat kita, salah satu inspirasi kita bahwasanya di masa pandemi ini kita masih bisa berkegiatan dengan sebaik dan semaksimal ini. Ini sangat jarang saya temui di daerah-daerah lain bahwasanya teman-teman kalah dengan kondisi, kalah dengan pandemi yang melanda daerah. Tapi semangat itu saya lihat begitu dalam di Loksmawe dan di Aceh Utara ini. Teman-teman masih bisa berkegiatan dan kegiatannya maksimal, dan saya ucapkan terima kasih dan apresiasi juga buat saya pribadi. Salah satu kerinduan saya ke Aceh ini pertama memang masakannya. Saya sewaktu di Jogja itu sangat sering makan ke Bungung Jumpa, makan mie Aceh, makan pepes kalau namanya di situ, makan rendang juga. Padahal saya orang Padang, tapi kadang-kadang sering makan rendang juga di Bungung Jumpa. Tetapi memang beda ketika makan di Aceh, memang rasanya lebih nikmat. Yang kedua, terkait dengan kepengurusan, ada dua indikator keberhasilan satu kepengurusan itu. Yang pertama, satu kepengurusan mampu menjalankan semua program kerja dengan baik.
Artinya tanggung jawab dan tantangan teman-teman kepengurusan yang baru ini, kepengurusan periode 2021-2022 adalah merancang program kerja dengan baik dan juga tentunya menjalankannya dengan maksimal. Indikator yang kedua, satu kepengurusan itu dikatakan berhasil ketika mampu melahirkan kepengurusan yang lebih baik. Meskipun Ketua Atar tadi mengatakan ini pidato terakhirnya, tetapi pengawalan terhadap cabang harus tetap dilanjutkan. Agar dikatakan berhasil, maka kepengurusan yang baru harus lebih sukses, harus lebih tinggi lagi capaian-capaiannya. Kemudian tadi saya sempat bercerita juga dengan Bapak Bupati di perjalanan. Tadi saya ceritakan bahwasanya potensi di daerah Aceh sangat besar. Disambut oleh beliau, memang sangat besar potensinya, tetapi memang ada kendala-kendala. Salah satunya adalah kendala sumber daya manusia. Dan hari ini sumber daya manusia adalah salah satu indikator pembangunan ekonomi yang sangat tinggi signifikansinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa. Ada satu negara namanya Nigeria. Nigeria itu adalah negara di Afrika yang memiliki tingkat pembangunan sangat rendah. Mereka dikutuk menjadi negara less developed, artinya pembangunan negaranya negatif. Kemudian ada negara Cina satu lagi, negara yang dikdaya dulunya, mempunyai kekuatan yang sangat kuat dalam hal pembangunan peradaban, tetapi sempat stagnan. Dan hari ini di era 2000-an ini mereka bangkit sebagai negara yang besar lagi. Dua negara itu menjadi contoh bahwasanya pendidikan menjadi salah satu kunci pembangunan satu negara. Nigeria fokus pada pembangunan SDM. Dia mulai berbenah dari tingkatan SD, SMP maupun SMA, dan dia mulai mengirimkan putra-putri terbaik di negaranya untuk kuliah ke luar negeri. Alhasil dalam jangka 10 tahun hingga 15 tahun mereka bisa keluar dari kutukan tadi. Jadi Nigeria yang negaranya minus, bergantung kepada hutang, tetapi hari ini sudah mampu membangun daerahnya melalui program pendidikan yang luar biasa. Di Cina juga seperti itu. Cina salah satu poin penting kenapa dia bisa bangkit adalah sumber daya manusianya semakin berkualitas. Hari ini dia membangun institusi pendidikan dengan baik. Salah satu tren negara-negara di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara itu adalah ke Cina untuk bersekolah. Karena mereka mampu membangun perguruan tinggi yang baik, yang betul-betul meningkatkan kualitas SDM di situ. Dan itu sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di negaranya. Secara teoritik, pembangunan ekonomi itu sangat integral, sangat linear dengan perkembangan sumber daya manusia. Di Indonesia itu berbentuk piramid. Secara partisipasi, SD itu hampir 100% partisipasinya, 99%. Di tingkatan SMP itu turun menjadi 90%. Di tingkatan SMA itu kembali turun di angka 80%. Perguruan tinggi itu lebih turun lagi, lebih tajam di angka 27 sampai 28%. Artinya yang ahli di Indonesia ini sangat sedikit jumlahnya. Padahal untuk membangkitkan suatu perekonomian itu, pembangunan suatu bangsa, maka ahli itu harus banyak. Hanya 27 sampai 28% yang kuliah dari D1 sampai S3. Artinya kita secara partisipasi masih kekurangan sumber daya yang betul-betul bisa mendongkrak perekonomian kita. Dari 27 sampai 28% itu berapa yang S3? Berapa yang bergelar master? Dan berapa kadar HMI di situ? Dan itu adalah menjadi tanggung jawab besar kita sebagai kader HMI untuk fokus pada gerakan-gerakan intelektual, terutama Aceh Utara dan semuanya betul-betul butuh itu. Saya membaca-baca bahwasanya Aceh Utara salah satu pusat peradaban dahulunya, karena memang di bibir pantai timur Sumatera berada di Selat Malaka yang mana merupakan pusat perdagangan terbesar di dunia hingga hari ini. Tetapi kenapa kita masih belum bisa bangkit? Pertanyaannya kembalikan kepada kita, apakah kita punya kemauan enggak untuk membangkitkan itu? Saya rasa perhatian pemerintah daerah kepada teman-teman harus dijawab dengan kualitas yang lebih bagus, harus dijawab dengan kontribusi yang besar juga terhadap pembangunan Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe. Di sisi lain, selain masalah pendidikan, hari ini yang menjadi tren adalah masalah kemandirian ekonomi.
Saya lihat di sini semua fasilitas untuk perekonomian sangat besar, sangat tersedia dengan banyak. Kalau berkaca kepada teman-teman yang hidup di kota-kota besar, mereka tidak punya lahan. Mereka kadang-kadang tidak bisa menjangkau pelabuhan, atau teman-teman di daerah lain bahkan daerah itu tidak punya bandara. Artinya daerah Aceh Utara, daerah Lok Sumawe punya semua fasilitas itu. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan pembangunan ekonomi itu. Ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu kunci bagaimana teman-teman anak muda bisa membangkitkan perekonomian itu. Sekarang tidak hanya persoalan ekonomi yang konvensional, tidak hanya persoalan ekonomi yang berbasiskan industri, tetapi industri itu bisa dipindahkan ke ruang maya. Artinya ruang-ruang digital bisa menjadi pilihan kawan-kawan di Lok Sumawe dan kawan-kawan di Aceh Utara untuk membantu perkembangan pembangunan di Aceh Utara maupun di Lok Sumawe. Bayangkan 8 jam anak muda Indonesia, 8 jam sampai 9 jam sehari itu memegang gadget. Baru bangun tidur pasti yang dilihat adalah gadget, HP. Bahkan mau tidur pasti HP lagi, barang terakhir yang dilihat. Artinya kehidupan kita itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya HP. Dalam tanda petik ini disebut dengan teknologi digital. Hari ini teknologi digital sangat berkembang pesat, sangat betul-betul mempengaruhi semua sektor kehidupan kita. Tidak hanya anak muda tetapi juga para orang tua sudah mulai dipengaruhi dengan teknologi digital. Bahkan anak kecil sekalipun gamenya pun pindah ke HP, tidak lagi bermain dengan teman-temannya di lapangan. Artinya teknologi digital merupakan pusat kehidupan sekarang, dan kita harus bisa memanfaatkan itu dengan cara yang maksimal. 8 jam satu hari selalu saya tanyakan kepada teman-teman, apa yang kita lakukan di situ? Banyak dari kita pasti melihat Instagram, banyak melihat Twitter, banyak melihat Facebook, yang kadang-kadang itu hanya untuk hiburan semata, tidak ada untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Artinya anak muda kita dilanda tingkat konsumtif yang tinggi dalam hal pemakaian gadget. Kita harus membalik pola pikir itu. Gadget tidak kita gunakan sebagai konsumtif, tetapi alat untuk produksi kita. Lok Sumawe punya sejarah panjang terhadap perdagangan dunia dan juga Aceh Utara. Maka munculkanlah inovasi dalam dunia teknologi dan bangkitkan lagi sejarah-sejarah masa lalu itu untuk membangun daerah ini semakin maju lagi ke depan. Terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan gerakan Islam menuju kepemimpinan yang profetik, ini menjadi PR besar bangsa kita dan juga menjadi PR besar HMI secara keseluruhan. Gerakan Islam hari ini monoton, bahkan kita diadu domba antar sesama gerakan Islam. Banyak kelompok Islam yang ada di Indonesia, akan tetapi kita saling bertabrakan. Bahkan ada yang mengklaim, bahkan ada yang menuduh kita sebagai gerakan yang radikal, gerakan yang berlandaskan kepada nilai-nilai terorisme, bahkan gerakan itu bersifat separatisme. Artinya pola gerakan Islam dan kebangsaan itu harus kita munculkan kembali, karena memang HMI adalah organisasi yang bisa menjaga keseimbangan itu. Teman-teman pasti belajar tentang sejarah pergerakan HMI, pasti belajar tentang pergerakan sejarah kebangsaan kita, dan HMI selalu hadir untuk menjaga keseimbangan itu. Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebangsaan itu selalu dijaga oleh kader-kader HMI. Nah, hari ini itu yang hilang. Pertama, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, bahwasanya kita sibuk dengan internal kita, bahwasanya kita sibuk dengan konflik dan kompetisi di internal kita. Tidak masalah kita berkonflik, tidak masalah kita berkompetisi, tapi ada tempatnya. Konferensi cabang, RAK, bolehlah untuk berkompetisi. Tetapi selesai dari situ, kita harus berkolaborasi. Karena dunia dibangun sekarang dengan kolaborasi, tidak lagi dengan kompetisi. Bagaimana teman-teman sekarang membangun organisasi ini dengan bekerja sama, dengan bermitra. Jangan hanya sekedar meminta kepada pemerintah daerah, tapi bangunlah kerjasama, bangunlah kemitraan secara profesional dengan pemerintah daerah. Bangunlah kemitraan dan kerjasama dengan pabrik-pabrik, dengan industri yang ada di sini. Bangunlah kemitraan yang baik dengan OKP-OKP yang lain di sini. Jangan kita berfokus pada konflik dan pada dinamika yang tidak perlu dan menghabiskan energi banyak. Dunia ini sangat luas, bergerak dengan cepat, dan HMI harus berlari lebih cepat lagi untuk menggapai cita-cita teman-teman.
Kalau kita hanya fokus pada dinamika di internal, fokus pada konflik, fokus pada kompetisi di internal, maka kita akan ketinggalan. Gerakan Islam selalu dimotori oleh gerakan pemuda. Pemuda hari ini selalu juga diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan kita ini maju. Dan teman-teman bagian dari pemuda, dan pemuda Islam tentunya harapannya bisa membangkitkan naluri itu kembali. Kemajuan Indonesia dan kemajuan Aceh bergantung pada teman-teman sekalian. Anak muda punya semangat, anak muda punya cita-cita. Memang kita tidak punya pengalaman, tetapi cita-cita itulah yang membuat kita maju. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika ada salah-salah kata, ada sambutan yang kurang enak, ada tindakan yang tidak tepat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kakanda Raihan Aryatama.